nama saya Aliza Dwi Fatikasari dengan NIM 2022-12147. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis tentang kinerja dan prospek perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan pada laporan keuangan terbaru dan ikhtisar yang telah saya buat. Profil singkat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang biasa dikenal dengan ICBP adalah perusahaan publik yang terdaftar di BI sejak tahun 2010 yang beroperasi sebagai anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam sektor makanan dan minuman dengan fokus spesifik pada produk konsumer bermerek seperti mie instan, minyak goreng, susu, dan bahan olahan lainnya. Didirikan sebagai bagian dari Grup Salim, perusahaan ini telah berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan menjadi entitas utama dalam portofolio Indofood untuk produk konsumer dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan grup. Produk utamanya mencakup merek populer seperti Indomie, Sarimi, Bimoli, dan Santan yang didistribusikan secara luas di Indonesia dan beberapa negara di Asia. Sebagai pemimpin pasar di segmen mie instan dengan pangsa sekitar 70-80% di Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memiliki jaringan distribusi domestik yang ekstensif dan ekspor ke lebih dari 50 negara. Dengan bagian dari Indofood Group yang memiliki lebih dari 100 anak perusahaan dan puluhan ribu karyawan. Dari segi kinerja keuangan, perusahaan mencatat pendapatan per tahunnya sekitar 40-50 triliun rupiah, lalu laba bersih sekitar 3-5 triliun rupiah dengan margin keuntungan yang stabil, serta kapitalisasi pasar sekitar 100-120 triliun rupiah. Tergantung kondisi pasarnya. Struktur kepemilikan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai induk, sementara sisanya dipegang oleh investor publik dan institusi. Untuk visi perusahaan adalah menjadi perusahaan makanan konsumer terkemuka di Asia dengan inovasi dan kualitas tinggi, sedangkan untuk misinya mencakup penyediaan produk bernutrisi dan berkualitas, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Untuk hasil analisisnya dari aspek keuangan, dilihat dari data ikhtisar keuangan, terlihat bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini menunjukkan tren perusahaan penjualan yang signifikan. Penjualan neto meningkat dari 46,6 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi proyeksi 72,6 triliun rupiah pada tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan permintaan terhadap produk dan jasa perusahaan semakin kuat. Untuk laba brutonya juga naik dari 17,2 triliun rupiah menjadi 26,9 triliun rupiah dalam periode yang sama. Nah, ini mengindikasikan efisiensi produksi dan pengelolaan biaya yang baik. Untuk laba usaha atau EBIT meningkat secara konsisten dari 9,2 triliun rupiah ke 16,3 triliun rupiah, yang berarti operasi perusahaan semakin menguntungkan. Untuk rasio profitabilitas seperti gross profit margin sebesar 37% dan EBIT marginnya 22,5%. Pada tahun 2024 juga menunjukkan tingkat keuntungan yang sangat sehat. Untuk likuiditas perusahaan juga semakin membaik, terlihat dari kenaikan current ratio dari 1,8 menjadi 4,9 yang menandakan perusahaan memiliki dana liquid yang cukup untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas menurun dari 1,15 menjadi 0,88 dan ini menunjukkan pengurangan risiko keuangan dari sisi hutang. Untuk total asetnya perusahaan bertambah dari 100
3,5 triliun rupiah menjadi 126 triliun rupiah, sekaligus menunjukkan ekspansi yang terus berlangsung. Untuk investasi modalnya juga cukup besar, sekitar 2,1 triliun rupiah pada tahun 2024 yang mendukung pertumbuhan kapasitas dan daya produksi perusahaan. Sedangkan analisis dari aspek pemasaran dan SDM-nya berdasarkan data sekunder dan laporan sebelumnya, perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini terus ekspansi pasar dengan mengoptimalkan pemasaran digital dan memperkuat jaringan distribusi. Untuk investasinya dalam pelatihan sumber daya manusia juga meningkatkan produktivitas dan inovasi, meskipun aspek ini perlu terus diawasi atau dipantau agar kualitasnya tenaga kerja tetap sesuai dengan standar industri. Untuk analisis SWOT, kekuatan perusahaan ini terdapat pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang stabil, likuiditas sehat, dan investasi yang berkelanjutan. Untuk kelemahannya terlihat dari penurunan return on equity dari level tertinggi sebelumnya, perlu untuk diawasi. Untuk peluangnya, ekspansi pasar dan diversifikasi produk serta tren positif di industri terkait. Untuk ancaman, ada persaingan yang ketat dan risiko fluktuasi ekonomi global. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisa laporan keuangan dan aspek pendukung lainnya, prospek perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini dalam 1-2 tahun ke depan sangat-sangat positif. Perusahaan berhasil mempertahankan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang baik, likuiditas yang terjaga, serta pengelolaan hutang yang lebih konservatif. Nah, investasi berkelanjutan ini juga menjadi modal kuat untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Namun, perusahaan tetap harus waspada terhadap fluktuasi pasar dan menjaga keseimbangan antara ekspansi dan pengendalian risiko. Rekomendasi untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan meningkatkan daya saing, saya menyarankan untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk menguatkan inovasi produk dan diversifikasi bisnis agar sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Lalu dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi bisnis dan optimalisasi rantai pasok, dan menginvestasikan lebih banyak pada pengembangan SDM dan pelatihan agar kualitas sumber daya manusianya selalu unggul. Lalu ada memperluas penetrasi pasar dengan strategi pemasaran yang adaptif dan analisis data konsumen yang lebih mendalam. Terakhir, rekomendasinya memperketat manajemen risiko keuangan terkait pinjaman dan fluktuasi pasar global. Demikian presentasi singkat dari saya terkait analisis dan prospek perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan pada laporan keuangan terbarunya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan sedikit gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.